of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, just like the Christmas cards around. May your days be merry and bright, and may all your Christmas days be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, just like the Christmas card around. May your days be merry and bright, and may all your Christmas days be white, and may your joy merry and bright, and may all your Christmas days be white. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita rayakan Natal kita dengan penuh sukacita. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan pujinya. Gloria. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan
Berikan tepuk tangan bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Amin. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Tuhan
silahkan tempat duduk. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama kita berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nyatakan dengan sepenuh hati kita, Yesus Allah yang maha tinggi. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah
angkat suaramu. Katakan dengan suaramu, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Katakan dengan sepenuh hatimu, kemuliaan di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi namamu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, angkat suaramu. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama katakan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah
di dalam kekaguman akan Raja segala Raja, pagi hari ini kami datang memandang kepada kebesaran Allah yang kami sembah dalam nama Kristus. Kami menghormati Engkau. Tuhan, you are worthy to receive power. You are worthy to receive honor. We adore you, Lord Jesus. We adore you. Biar kita menikmati hadirat Tuhan. Dia Allah yang hadir tengah-tengah umatnya. Kalau Allah hadir, perkara yang mustahil Tuhan lakukan tengah-tengah kita. Sembah dan puji Dia. Bapak Ibu yang memujikan lagu ini. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Bapak Ibu yang memujikannya, sembah. We praise you, Lord, we praise you. Thank you for your presence, Almighty God. Let's adore Him. Let's adore Him. Sembah dan puji Dia. Sembah puji Dia. You are worthy. Kita tidak menyembah manusia, tapi menyembah Raja segala Raja. He is worthy. Dia layak, itu sebabnya tua-tua yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos melempar mahkota dan sujud di hadapan Raja segala Raja, anak domba yang tersembelih bagi setiap kita. Thank you, Lord, for your presence in this place. Thank you, mighty God, thank you. Tuhan, kami tahu, Tuhan, aku juga tahu Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Allah sedang bekerja melawat hati setiap kami, memberikan keteduhan bagi yang sedang gelisah. Kau menjamah setiap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, kehadiran-Mu nyata, Engkau bekerja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Selamat Natal bagi Bapak Ibu semua. Silakan duduk, silakan duduk. Tema Natal kita tahun ini, setelah 2 tahun kita tidak bisa Natalan secara fisik, secara onsite. Kali ini kita ingin Natalan seperti berasa di rumah sendiri. Welcome untuk setiap Bapak Ibu, selamat datang juga Pastor Thomas. Pak Thomas ada Gembala MDC Cikarang beserta Ibu, dan juga Pak Basuki serta Ibu. Selamat datang. Selamat datang di keluarga sendiri. Selamat datang juga yang dari MDC Surabaya rombongan di belakang. Selamat datang juga. Saya beri tepuk tangan untuk MDC Kuta Bali. We are family. Kita mau celebrate Christmas as a family. Itu sebabnya kita berkata, let it be Christmas. Kita mau jadikan hidup kita bukan saja 2000 tahun yang lalu. Ada seorang perempuan perawan yaitu Maria, hamil oleh karena Roh Kudus, dan itu bukan legenda tetapi true story, real, nyata. Dan Christmas sebenarnya adalah kehidupan kita semua Bapak Ibu dengan saya, mengizinkan Sang Firman yaitu Kristus yang kata Alkitab, Dia telah menjadi firman dan firman itu tinggal dalam kita. Mengizinkan Sang Firman yaitu Allah sendiri yaitu Kristus itu lahir dalam diri kita. Bukan saja kita mengandung firman, tetapi juga mengizinkan firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Dan akhirnya firman itu dirasakan oleh orang sekeliling kita. Itu sebabnya let it be Christmas everywhere.
Di segala tempat dimanapun Bapak Ibu hadir, di rumah, di keluarga, di kantor, dimanapun orang bisa merasakan Christmas. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan di kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang pertama. Pasti tidak akan khotbah lama, tenang ya. Saya nggak akan pernah khotbah lama, cuma juga kenal saya nggak akan pernah khotbah lama. Khotbahnya pendek-pendek tapi berpoin-poin. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Bertunangan, Alkitab memberi keterangan sangat jelas. Mereka engagement, tunangan. Secara hukum dalam budaya Yahudi, tunangan kekuatan hukumnya sama seperti orang menikah. Sehingga di kitab Injil Matius dikatakan pada waktu didapati Maria hamil, Yusuf ingin diam-diam menceraikan. Karena memang secara hukum kekuatannya sama, hanya bedanya belum boleh tinggal sebagai husband and wife, suami istri, nggak boleh. Walaupun tunangan, walaupun hukumnya juga kekuatannya sama. Dikatakan begini, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama dengan Yusuf dan keluarga Daud, nama perempuan itu Maria atau Mary dalam bahasa Inggrisnya ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Mary atau Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Engkau dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Bahasa Inggrisnya bagus sebenarnya, highly favor, diberi favor yang highly. Saya membaca bagian ini karena saya suka biasanya berdialog dengan Alkitab, saya suka membayangkan. Coba seandainya pada waktu itu Gabriel, kan disuruh Tuhan, Gabriel pergi ke, jelas sekali, wilayahnya disebut jelas, Galilea. Dijelaskan lagi, kotanya namanya Nazaret, specific city, specific, very specific. Kemudian dikatakan ke rumah itu. Dan kepada seorang perempuan yang bernama Mary. Coba kalau Gabriel salah dengar namanya Hari. Oh lain perkara. Kalau Gabriel salah dengar. Apa Tuhan? Hari. Atau Ari. Tetapi Tuhan itu very specific. Certain. Satu tempat yang ditetapkan. Yaitu wilayahnya Galilea. Kotanya jelas yaitu Nazaret. Di rumah yang sudah ditetapkan dan seorang perempuan, Maria, Mary. Luar biasa Tuhan itu ya. Dengan kata lain Tuhan mau memberitahu Bapak Ibu dengan saya, Tuhan tahu dimanapun kita berada. Tuhan tahu, Dia tidak pernah meninggalkan. Kalau kita merasa Tuhan, aku nggak diketahui Tuhan kok. Tuhan membiarkan aku. Saya memberitahu pada pagi hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Even Gabriel pun dia dengar dengan jelas. Dia dengar, kotanya Nazaret. Kepada satu rumah, yaitu Mary. Tidak salah tempat, tidak kepada Hari, enggak salah tempat. Tapi Mary, exactly tepat perempuannya nama Mary itu banyak. Tetapi Mary yang bertunangan dengan Yusuf. Satu bagian sebenarnya mengajar kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Di momen Christmas kita perlu mengingatkan diri sendiri. Tuhan tak pernah melupakan saya. Tuhan tahu di tempat sepertinya tidak terjangkau oleh manusia. Allah tahu tempat dimanapun kita ada. Amin. Allah tidak pernah melupakan kita. Bolehkah kita menguatkan satu dengan yang lain walaupun mungkin tidak kenal. Tuhan tidak pernah melupakan saya dan Tuhan tidak pernah melupakan kamu. Di momen Christmas kita mengingatkan diri kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan saya akan bacakan ayat lanjutannya mengatakan demikian. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Pertanyaan Maria ini pertanyaan yang make sense. Beda, pertanyaannya mirip seperti Sakaria tetapi beda. Sakaria itu sudah berkeluarga, sudah menikah. Hanya problemnya adalah
usia tua. Dengan kata lain, Zakaria dan Elisabet atau Zakaria lebih tepatnya, dia ragu-ragu. Tidak percaya. Walaupun bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Zakaria mempertanyakan, tapi pertanyaan Maria ini beda. Lahir bukan karena ketidakpercayaan. Butuh penjelasan. Pertanyaannya begini, Maria bertanya begini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Di dalam sejarah manusia belum pernah terjadi seorang perempuan, perawan, hamil tiba-tiba tanpa seorang tanggung jawab, seorang pria. Gak pernah ada. Kalau semisal di sini yang pacaran, terus pacarmu yang perempuan datang kepada kamu, yang aku hamil, pasti tanya kan, siapa yang perbuat ini kepada kamu? Roh Kudus nggak mungkin nggak percaya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu jawab, khususnya perempuan-perempuan dan yang masih pacaran, yang sudah menikah kan saya nggak perlu tanya ya, yang masih belum menikah, terus kamu datang kepada pacarmu yang cowok, yang aku hamil, terus pacar pasti kaget kan, dia tidak melakukan apa-apa, kok bisa hamil? Kalau dulu memang ada bilang jangan renang loh. Kenapa? Nanti bisa hamil, itu kita dibodoh-bodohin ya. Tapi kemudian kalau yang perempuan berkata yang aku hamil. Siapa yang buat? Aku gak buat. Terus yang perempuan bilang karena Roh Kudus. Kita diketawain loh. Itu hanya berlaku untuk Maria. Bayangin, Maria ini bertanya sebenarnya tanya yang normal. Gimana? Aku harus bagaimana? Katanya aku akan mengandung. Tapi gimana? Apakah aku harus melakukan hubungan nikah dulu dengan Yusuf yang secara agama gak boleh? Apakah aku harus langgar? Atau gimana caranya? Terus Tuhan menjawabkan, jawabannya Tuhan berkata begini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 dia yang disebut mandul itu. Kemudian berikutnya dikatakan begini. Sebab, ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bayangin kalau Elisabet hamilnya mendahului jadi daripada waktu dia umur produktif, harusnya hamil, dia hamil. Saya rasa dia tidak pernah jadwalnya tepat dengan jadwal kelahiran Yesus. Tuhan tuh begitu rupa, sang perancang agung yang tidak pernah salah, gak punya jam tapi juga gak pernah terlambat. Tapi rancangannya tepat, dia bisa merancang begitu rupa. Nanti Elisabet akan hamil pas sebelum kelahiran Yesus sebagai manusia. Dirancang begitu rupa, dia sang kreator. Luar biasa, tepat, cermat, tidak pernah salah. Kita saja berasa salah. Dan Alkitab mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan respon Maria, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 3 hal saja yang saya ingin sharingkan. Seperti Maria mengandung sang kebenaran, Kristus, firman itu. Mengandung mujizat. Pagi hari ini, di momen Natal, di momen di mana kita akan melewati tahun 2021. Izinkan firman Allah dikandung oleh setiap kita. Janji Tuhan. Hari-hari kita berkata, Tuhan aku gak ngalami apapun, aku gak percaya. Tapi saya berdoa hari ini, pagi ini. Engkau berkata, Tuhan aku mau mengandung firman Allah. Mengandung firman Allah. Ada pilihan, kita bisa memilih, gak mungkin firman Tuhan itu mana mungkin berkuasa. Tapi saya mendorong pilihlah seperti pilihannya Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Be it unto me according to your word. Jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Saya berdoa pada pagi hari ini, engkau mengandung firman Allah. Amin. Dapatkan firman Allah dan kandung itu, mengandung miracle, mengandung mujizat. Hanya karena kita tidak mengalami pertolongan Tuhan hari-hari ini bukan berarti dia berhenti melakukan mujizat. Mari kandung mujizat. Sebelum kita melewati tahun 2021, kita merespon seperti Maria. Saya mau bertanya, siapa di sini hamba Tuhan? Pilihannya cuma 2, hamba Tuhan atau hamba setan. Siapa hamba Tuhan di sini? Kita semua hamba Tuhan. Biar kita bisa berkata seperti Maria, sesungguhnya aku hamba Tuhan.
jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu, sesuai firmanmu. Pagi hari ini Maria mengandung sang firman. Firmannya hidup, Kristus Yesus dikandung oleh dia. Kita tidak mengandung dalam arti seperti Maria, tetapi kita mengandung sang firman itu. Dapatkan kembali, Allah itu Allah yang berbicara. Dapatkan firman. Saya berkata, Tuhan, sebelum saya melewati 2021, saya ingin mengandung firman-Mu. Mengandung mujizat itu. Mengandung keajaiban. Jangan Bapak Ibu kemudian dikecewakan. Enggak, aku enggak mau. Apa yang aku hadapi sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi pagi hari saya berdoa, setiap kita berkata, aku mau mengandung mujizat Tuhan. Amin. Amin. Coba Bapak Ibu sekali lagi bicara ke samping kanan kiri. Aku mengandung firman Tuhan, kamu mengandung firman Tuhan. Kalau yang perempuan dibilang begitu gampang ya. Oh iya, mengandung gampang. Yang pria, coba saya bilang, kamu akan mengandung. Yang benar aja. Pria tidak mengandung, tetapi ini kan secara spiritual, secara rohani. Setiap kita bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung mujizat itu. Amin. Dan kita merespon, jadilah padaku Tuhan. Seperti perkataan. Be it unto me. Terjadilah padaku according to your word. Sesuai firman-Mu. Temukan janji Allah. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Kemudian yang kedua. Dikatakan ayat yang ke-49. Ayat 39 sampai 48 saya akan bacakan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan menuju ke pegunungan. Ke sebuah kota di Yerusalem. Satu, dia mengandung sang firman, mengandung mujizat. Tapi yang kedua, di dalam antara dia mengandung dan sebelum ke masa penggenapan, yaitu melahirkan, dia harus membawa. Dia membawa mujizat itu, membawa miracle itu. Dia carrier miracle, dia membawa mujizat itu. Dan Alkitab mengatakan dia jalan naik gunung. Bagi orang yang suka naik gunung, gak sulit. Tapi seorang perempuan, sesuatu yang sulit. Seringkali kita membayangkan kalau aku mengandung firman jalannya tidak akan sulit. Sangat sulit. Maria belum menghadapi yang lain-lainnya. Coba bayangkan kalau orang yang hamil pasti akan hati-hati bukan? Kalau orang hamil pasti akan melakukan sesuatu dengan hati-hati. Saya selalu tanya, hamil sudah berapa bulan? Baru 2 bulan. Trimester pertama perhatikan baik-baik. Jangan terlalu loncat-loncat dan karu-karuan. 3 bulan trimester pertama perhatiin baik-baik. Orang yang hamil itu sangat memperhatikan apa yang harus dia makan atau lakukan. Kalau Bapak Ibu dengan saya hamil firman Allah, kita pun juga akan berhati-hati dengan hidup kita. Kita tidak menjadi orang serampangan karena kita sedang mengandung firman Allah. Mengandung janji Tuhan. Dan kedua dikatakan pada waktu Maria menuju kepada Yehuda, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Pada saya pernah khotbah tentang pekerjaan Roh Kudus seputar kelahiran atau Natal. Ada banyak pekerjaan Roh Kudus. Elisabet penuh Roh Kudus. Maria penuh Roh Kudus. Ekspresinya beda-beda. Pada waktu Elisabet penuh Roh Kudus dia bernubuat. Dia mengucapkan kata-kata peneguhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah kata-katanya meneguhkan. Orang yang penuh dengan Roh Allah tidak pernah akan menjatuhkan seseorang. Penuh dengan Roh dia akan membangun. To edify, membangun. Dan pada waktu dia mengucapkan, melonjaklah waktu Maria beri salam, melonjaklah bayi di dalam kandungan Elisabet. Kemudian selanjutnya dikatakan begini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang kedua, pada waktu kita sedang mengandung janji Tuhan, kita mungkin akan dihina oleh orang. Pada waktu Bapak Ibu mengandung firman Allah, mengandung janji Allah, orang akan berkata, udah yang penting pakai logika, gak perlulah firman Tuhanan. Bapak Ibu pada kali kita akan mengalami direndahkan, diejek, dihina. Dorongan saya,
Bergaulah dengan orang-orang yang punya iman yang teguh. Bergaulah dengan orang-orang yang memuliakan Allah. Pada waktu Maria ketemu Elisabet, memberi salam, kandungannya Elisabet itu sampai melonjak kegirangan. Dan Maria berkata, magnify, memuliakan Tuhan. Bergaulah, gabunglah dengan orang-orang yang memuliakan Allah. Sehingga hati kita dikuatkan. Doa saya hari-hari ini Bapak Ibu bisa melihat hal itu. Pada waktu mengandung firman Tuhan. Dalam perjalanan mengandung juga tidak gampang sebelum melihat penggenapannya nanti. Tetapi bergabunglah dengan orang-orang yang punya iman yang kokoh. Orang-orang yang memuliakan Allah. Dan Maria dikatakan dia memuji, jiwanya memuji Tuhan. Dia tidak digentarkan walaupun dia tahu ada banyak harga yang dibayar. Dan yang terakhir dikatakan di kitab Lukas pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Satu, mengandung janji Tuhan, mengandung mujizat. Yang kedua dalam perjalanan mengandung tadi tantangannya juga banyak. Maria juga mungkin tidak membayangkan apa yang akan dihadapi. Karena dia berpikir dia sedang mengandung pencipta. Sang pencipta, Kristus. Raja segala raja. Yang ketiga, pada waktu mengalami penggenapan, Maria pun juga tidak pernah berpikir dia akan menyusui sang raja itu di sebuah kandang. Bapak Ibu, ketika engkau mengandung janji Tuhan dan kau melihat penggenapannya, bisa jadi tidak terjadi seperti yang kita bayangkan. Ketika saya mengandung janji Allah, ketika itu saya kandung cukup lama, khususnya untuk keluarga. Tuhan berjanji demikian seperti kata kitab Kisah Para Rasul. Satu orang bertobat, sisi keluarga bertobat. Saya kandung begitu lama. Mudah? Tidak. Keluarga saya bukan Kristen. Tetapi seperti Maria, tidak mungkin dia memikirkan akan menyusui Kristus, sang raja, di kandang. Ya mungkin dia bayang begitu. Minggu lalu saya sudah khotbah tentang swaddling clothes. Apa itu? Saya sudah jelaskan minggu lalu. Dan ketika dia melahirkan sang raja di sebuah kandang, menyusui di sebuah kandang. Saya membayangkan kalau saya mengandung janji Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Tetapi cara jawab Tuhan berbeda dari apa yang saya bayangkan. Saya mengandung cukup lama untuk melihat ayah saya khususnya kenal Kristus. Dan cara Allah menjawabnya tidak seperti yang saya bayangkan. Bayangan saya, ayah saya bertobat, kemudian kami bersuka cita, bergembira, kemudian saya akan bawa ayah saya ke gereja, kemudian sama-sama memuji melayani Tuhan bersama-sama. Ternyata tidak begitu cara jawabnya. Memang ayah saya bertobat, tetapi cara jawabnya seperti last minute. Di titik kritis, ketika ayah saya sudah di ruang isolasi, dan saya segera menyampaikan berita Injil. Di titik kritis seperti penjahat yang ingat pada Yesus, Yesus, kalau engkau datang ingatlah aku. Dan Tuhan berkata, today, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di titik kritis itulah ayah saya datang pada Kristus. Ayah saya tidak diberi kesempatan untuk menikmati bagaimana hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah pertobatan. Karena beberapa hari kemudian meninggal. Tidak seperti yang saya bayangkan. Tetapi yang paling penting adalah melihat penggenapan janji Allah. Kita hamil janji Tuhan, hamil mujizat. Di dalam proses menghamil mujizat itu, menghamil firman Allah itu, mungkin ada banyak tantangan. Dan izinkan kita mengalami penggenapan dari Tuhan. Amin. Saya berdoa sebelum kita melewati tahun ini, kurang beberapa hari lagi kita menghitung hari. Izinkan kita mendapatkan janji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Masing-masing kita datang pada Tuhan. Di momen Natal ini. Izinkan firman sederhana ini bicara pada hidup kita. Tuhan, aku mau hidup mengandung janji-Mu. Aku tidak ingin hidup seperti begini-begini saja. Aku mau hidup mengandung janji-Mu. Kalau di antara Bapak Ibu belum pernah kenal Kristus, belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat secara pribadi, undang Dia. Berkatalah, Tuhan, aku buka hatiku. Masuklah, jadilah Tuhan dan Rajaku. Juga kesempatan pada saat ini.
berkatalah pada Tuhan, Tuhan, aku mau mengandung janji-Mu. Jadilah padaku seperti perkataan-Mu. Kami memilih merespon walaupun itu sulit, walaupun perkataan Tuhan hari ini ketika Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu mungkin sulit. Malaikat Tuhan menguatkan Maria berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world is sin and error pining, till He appears and a soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night. Mari bersama-sama saya ajak kita berdiri. Christ was born, oh night divine, Oh night divine. Mari bersama-sama kita siapkan lilin yang ada. Let it be Christmas. Ketika kita berbicara tentang Christmas, kita juga bisa berkata, there is a new and glorious morn when Christ was born. Saudara, biarlah momen Natal saat ini memberikan kita pengalaman baru untuk kita bisa mengalami apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita masing-masing. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari bersama-sama kita hidupkan lilin kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus datang dan Dia berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Biar terang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu terus bersinar dan terus bersinar. Itu sebab firman Tuhan katakan demikian. Karena itu, mari perhatikanlah, mari bersama-sama kita memperhatikan hidup kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memperhatikan terang itu. Karena firman Tuhan katakan demikian, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kita melihat bersama-sama Kristus yang adalah terang, itu yang menyanggupkan setiap kita, memampukan setiap kita untuk kita membawa terang ini di muka bumi ini. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang-orang, orang itu bisa berkata, new and glorious morn when Christ was born. Dan itu yang membuat setiap kita masing-masing bisa bersama-sama berkata, fall on your knees.
mengajak setiap kita bersama-sama Hear the angel voice sembari memujikan lagu ini. on the Kita berlutut bersama-sama, fall on your knees. Seperti pada waktu orang-orang Majus, mereka berhadapan dengan Kristus yang lahir. Mereka sujud dan mereka membuka persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Apabila ada di antara ibu bapak yang mengalami gangguan di lutut, ibu bapak bisa duduk di tempat saudara masing-masing. fall on your knees. Biar dalam momen Natal sekarang ini, Oh, hear ketika kita sujud bersama-sama, the angel voice. kita berkata, kami hamba-hambamu ya Tuhan, jadilah pada kami seperti yang Engkau kehendaki. Kami hamba-hambamu ya Tuhan, biarlah terang-Mu itu bercahaya dalam kehidupan kami. Biarlah terang-Mu dalam kehidupan kami bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Mari alami Kristus, alami Kristus, dan alami Kristus itu. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, now Tuhan, Engkau melihat hamba-hambamu di tempat ini. divine. Kami merendahkan diri kami. Biarlah rencana dan kehendak-Mu tergenapi sepenuhnya. Christ, Di momen Natal ini kami mau berkata, ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. oh, now divine. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. On your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Biarlah damai sukacita Allah turun di antara kita. Amin. Berikan sorak-sorai itu kemuliaan nama Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirlah Al-Masih. Hai,
kelahirannya itu memberikan setiap kita adalah orang-orang yang baru. Saudara, seperti kita melihat bagaimana orang Majus, mereka datang memberikan persembahan. Apabila di antara ibu bapak ingin berikan persembahan, amplop ada di belakang, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan syukur. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita segera akan mengakhiri acara Natal hari ini dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Allah dengan iman Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Let it